البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an. Setelah kita telah selesai membahas berkaitan masalah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya hijrah tidak akan terputus hingga datang hari kiamat. Adapun hadis berkaitan bahwasanya Rasulullah bersabda la hijrata ba'dal fathi, maknanya adalah la hijrata afdal. Tidak ada hijrah yang lebih afdal setelah Fathu Makkah. Kenapa? Dikarenakan sekarang Makkah sudah menjadi Darul Muslimin, Madinah juga Darul Muslimin, sehingga hijrah pahalanya tidak seperti dulu waktu hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Adapun hijrah tetap jalan, tetap ada, tetap disyariatkan, berpindah dari negeri kekufuran menuju mana? Menuju kepada negeri kaum muslimin. Itu hijrah. Kemudian di sana ada makna hijrah yang lain. Jadi hijrah yaitu al-intiqal min baladil khauf ila baladil aman, berpindah dari negeri yang di situ ada ketakutan kepada negeri yang aman. Kemudian juga berpindah dari kesyirikan kepada at-tauhid, berpindah dari kebid'ahan kepada as-sunnah. Itu termasuk makna-makna daripada hijrah. Kemudian berikutnya qala al-muallifu rahimahullahu taala, al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, falamma istaqarra bil Madinati umira bi baqiyati syara' al-Islam. Kemudian ketika Rasulullah telah menetap di Madinah, Rasulullah diperintahkan untuk menyelesaikan sisa atau menyampaikan sisa-sisa daripada syarat Islam seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad. Kemudian juga memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar, dan yang selain itu daripada syarat-syarat Islam yang ada. Kemudian akhadha ala hadza 10 sinin. Rasulullah berdakwah seperti ini, berdakwah tauhid, menyeru kepada tauhid selama 10 tahun. Wa ba'da tuwfiya salawatullahi wasallamu alaihi. Kemudian setelahnya Rasulullah meninggal, yaitu umur beliau waktu itu 63 tahun. Jadi umur beliau, umur meninggalnya Abu Bakar, Umar itu sama dengan meninggalnya Rasulullah, dalam artian umurnya sama, 63 tahun meninggalnya. Kemudian kata beliau, wa dinuhu baqin, dan agamanya itu agama Islam masih tetap. Wa hadha dinuh, dan inilah agamanya, yaitu apa? Menyeru kepada tauhid dan melarang atau memperingatkan daripada kesyirikan. La khaira illa dallal ummah alaih. Tidak ada kebaikan melainkan Rasulullah telah menunjukkan kepada umat pada kebaikan tersebut. Wala syarra, tidak pula ada kejelekan illa hadzaraha an, melainkan Rasulullah telah memperingatkan dari kejelekan tersebut. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid, dan kebaikan yang Rasulullah tunjukkan kepada umat tersebut adalah at-tauhid. Itu mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan seluruh perkara yang Allah taala cintai dan Allah ridhai. Wa syarrul ladzi hadzara anhum asy-syirk, dan kejelekan yang Rasulullah peringatkan dari umatnya adalah kesyirikan, yaitu menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah, dan seluruh perkara yang Allah taala benci dan Allah taala enggan terhadapnya. Ba'athahallahu ilan nasi kaffah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Rasulullah kepada manusia secara keseluruhan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, wa bu'istu ilan nasi ammah, dan aku diutus untuk manusia secara keseluruhan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itulah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat atau untuk manusia. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan di hadapan manusia, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'is saqalain al-jin wal ins.
dan Allah Ta'ala mewajibkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada dua makhluk yaitu jin dan manusia. Nah, dalilnya adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sini masuk dalamnya apa? Baik dari kalangan manusia yang beriman ataupun jin yang beriman. Masuk juga dalam sini. Dalam perintah untuk beriman atau perintah untuk mentaati, yaitu athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta taatilah pemimpin salah seorang di antara kalian. Jadi perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya itu umum sifatnya, baik itu dari kalangan jin atau manusia. Wa dalilu qaulu ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, baik dari kalangan jin atau manusia. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk ditaati. Wa ma arsalnaka illa liyuta'a biidznillah. Dan tidaklah Allah Ta'ala atau tidaklah kami mengutus engkau melainkan agar taati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa akmalallahu lahud-din, wa akmalallahu lahud-din, dan Allah Ta'ala telah menyempurnakan untuknya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama ini. Naam, dan serta umat yang berikutnya. Ya, dalam artian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganut agama Islam, agama yang sempurna, yang telah menyempurnakan atau menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam itu sebagai agama untuk kalian. Jangan sekali-kali mencari agama selain Islam. Walaupun setumpuk, setinggi apapun amalannya, sebesar apapun amalannya, seluas apapun amalannya, selain agama Islam tidak diterima. Jangan berharap dan jangan berpikir. Naam. Hapus semua, terhapus semuanya. Terhapus semua amalan tersebut. Terus bagaimana? Carilah agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka barang siapa yang mencari sebuah agama selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Ditegaskan bahwasannya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama yang penuh rahmah, agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh dengan aturan-aturan sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Bukan agama kezaliman, bukan agama kekerasan, bukan agama kerusuhan, bukan agama yang bikin onar, membuat keributan, bukan agama teroris, bukan agama pemberontak, bukan. Semua yang dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mereka menerapkan dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mereka paham tentang hal ini. Jadi agama Islam adalah agama lemah lembut, agama kasih sayang. Bentuk kasih sayang kita, bentuk lemah lembut kita terhadap mereka, yaitu menyampaikan kebenaran dan melarang kemungkaran, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Itulah lemah lembut kita terhadap kaum muslimin. Nah, adapun kita perhatikan sekarang, banyak kelompok-kelompok sesat yang menyeleweng mengaku diri mereka adalah kaum muslimin. Mereka mengaku bahasanya agama mereka adalah Islam. Hendaklah berhati-hati, jangan mudah tertipu seperti kelompok ISIS, kelompok jaringan Islam liberal, atau kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok Hizbut Tahrir, dan semisalnya mereka semuanya berkedok satu, berpemahaman satu, yaitu Khawarij, memberontak kepada pemerintah dengan alasan-alasan menggulingkan, dengan alasan berontak, dengan alasan demo dan semisalnya. Jangan. Mereka semuanya berpemikiran satu, yaitu Khawarij, memberontak, ingin menggulingkan penguasa yang sah dari kalangan kaum muslimin. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Ahlus sunnah tampil beda di hadapan mereka. Ahlus sunnah harus tampil beda di hadapan mereka dengan menerapkan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Di dalam Al-Quran diperintahkan untuk mentaati waliul amr, untuk mentaati pemimpin yang sah, dalam artian pemimpin kaum muslimin. Selama masih menegakkan salat, tidak boleh kita berontak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah menceritakan bahwasannya di akhir zaman nanti akan ada umara, para pemimpin yang mereka itu zalim,
mengambil harta kalian. Seperti itu. Kata sebagian para sahabat, wahai Rasulullah, apakah boleh kita memberontak, memerangi mereka? Kata Rasulullah, la masallu. Tidak boleh selama mereka masih salat. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi kita bukan kelompok Khawarij, kita bukan kelompok Ikhwan Muslimin. Kita bukan kelompok yang mencari kursi, mencari jabatan, mencari kedudukan, bukan. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, surga yang kita nantikan, surga yang kita cari, surga yang kita dambakan. Bukan seperti orang-orang para pencari dunia, dunia yang mereka cari, kursi yang mereka cari, jabatan yang mereka cari, titel-titel yang mereka cari. Kita tidak. Namun kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan Al-Qur'an, sunnah, disertai pemahaman salaful ummah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita bukan kelompok-kelompok yang garis keras seperti komunis, PKI, ateis, Syiah Rafidah dan semisalnya. Mereka semuanya walaupun mengatakan kami adalah muslimun, jangan percaya. Mereka berkedok kaum muslimin, namun dalam artian mereka ingin menghancurkan kaum muslimin, baik melalui dalam ataupun melalui luar. Ikhwan fillah, hafizakumullah jami'an. Agama Islam agama yang penuh lemah lembut. Agama Islam agama yang penuh ketentraman. Agama Islam agama yang mengajak bersatu di atas kebenaran. Agama Islam agama yang mengatur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digiring menjadi agama yang pertengahan, tidak berlebihan, tidak pula menganggap remeh suatu perkara. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang menunjukkan matinya Rasulullah atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qaulu ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau adalah mayit, engkau akan mati, dan sesungguhnya mereka pun juga akan mati. Sesungguhnya engkau di hari kiamat nanti saling berdebat di sirab kalian, saling bermusuhan di sirab kalian, dalam artian sesuai dengan apa yang mereka lakukan, sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Akan diperdebatkan nanti. Apakah mereka di dunia beramal dengan amalan saleh, ataukah mereka di dunia beramal amalan taleh, itu amalan yang jelek. Seperti itu. Bahwasanya semuanya akan mati, tidak ada yang hidup kekal di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti yang namanya kematian akan menghampiri kalian. Sekarang atau besok, atau yang akan datang, atau sekarang, dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang lama, malam hari, siang hari, dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang hal itu. Namun intinya bahwasannya masing-masing makhluk yang bernyawa ini akan meninggal, akan mati, meninggalkan dunia yang tidak kekal ini. Seperti itu. Sehingga marilah kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketakwaan adalah sebaik-baik perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Itu termasuk dalil berkaitan masalah bahwasannya manusia itu akan mati, tidak ada yang kekal di bumi ini, tidak ada yang kekal di dunia ini. Dunia cuma sekali. Setelah dunia hancur, diganti dengan langit yang bukan langit sekarang, diganti dengan bumi yang bukan bumi sekarang, yaitu padang mahsyar. Kita memasuki hari kiamat. Dalam artian kita memasuki hari akhirat, bukan dunia lagi. Nggak ada dunia dua kali. Tidak mungkin kita hidup di dunia dua kali. Dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwasanya semua manusia ketika wafat, meninggal, dikubur, kemudian nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan bangkitkan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla buhma. Manusia semuanya akan digiring, dibangkitkan dari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi kematian akan menghampiri siapapun, walaupun dia sembunyi di balik besi, balik tembok yang sangat besar. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun engkau berada di dalam tembok atau benteng yang sangat besar.
tetap yang namanya kematian akan menghampiri. Cuman kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita Allah Ta'ala wafatkan kita, di mana, kemudian dalam keadaan apa, tidak bisa dipastikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencatat semuanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengerti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu tentang keadaan hamba, kapan dia diwafatkan, kapan dia dimatikan. Cuman kita berusaha semaksimal mungkin termasuk orang-orang yang as-su'ada, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sangat mulia. Wahai Rabb kami, jagalah kami. Berilah kami di dunia kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Kemudian berilah kami di akhirat juga kehidupan yang indah. Seperti itu. Kemudian wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia itu ketika meninggal pasti mereka akan dibangkitkan. Jangan mengira meninggal jadi tanah setelah itu tidak dibangkitkan, jangan mengira. Akan dibangkitkan. Dimintai pertanggungjawab atas apa yang dulu dikerjakan di dunia. Seperti itu. Akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, kemudian tanpa berkhitan, sebagaimana permulaan Allah Ta'ala menciptakan. Kama bada'na awal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ulangi. Pertama kali aku memulainya, sebagaimana aku akan bangkitkan sebagaimana awal mula dimulai, dalam keadaan tanpa berkhitan. Seperti itu. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia itu ketika mati akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wad dalilu qauluhu ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dan dari tanah itulah kami ciptakan kalian. Dan kepada tanah itulah kami kembalikan kalian, dikubur, dipendam. Wa minha, dan kemudian pun akan kami keluarkan kembali. Setelah meninggal, kemudian menjadi tanah, dikeluarkan kembali, dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dulu dilakukan dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, maka balasannya pun baik, dan apabila amalan jelek, maka balasannya pun jelek sesuai dengan kadar amalannya. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalannya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya. Biidznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.